Pernah nggak sih lo nonton berita, terus mikir, ini beneran pejabat apa pelawak? Nah, salah satu nama yang sering bikin publik garuk kepala adalah Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi yang kadang lebih mirip stand-up comedian dibanding pejabat kabinet. Di balik gaya bicaranya yang nyablak dan penuh punchline politik, ada banyak hal menarik sekaligus membingungkan yang bikin kita bertanya-tanya, kok bisa orang model begini jadi menteri? Ceritanya selalu sama. Saya dulu tukang ojek, sekarang jadi menteri. Inspiratif? Iya. Tapi kalau terus diulang di setiap panggung, lama-lama kayak template motivational speaker yang butuh refresh setiap kali Bahlil ngomong di publik. Narasinya selalu dibungkus dengan kisah perjuangan dari bawah. Masalahnya, seringkali itu dipakai bukan buat menginspirasi, tapi buat legitimasi setiap kebijakan kontroversial. Kayak bilang, saya dari rakyat kecil, jadi kebijakan saya pasti buat rakyat. Padahal kebijakannya sering malah bikin rakyat kecil ngelus dada. Pernah dengar dia bilang, kalau investor nggak dikasih karpet merah, kita bisa ketinggalan. Ya, itu benar. Tapi masalahnya, kadang yang dikasih karpet merah itu cuma korporasi besar, sementara UMKM lokal malah disuruh lewat pintu belakang. Dan yang bikin lucu, Bahlil sering bangga banget ngomong investasi naik. Padahal, kalau dicek, sebagian besar itu adalah penanaman modal lama yang direstrukturisasi, bukan investasi baru. Tapi kalau di konferensi pers, dikemasnya kayak, lihat, investor makin percaya sama kita. Ya, percaya aja sih. Lagian mereka udah punya tambang dan pabrik di sini dari dulu. Salah satu keahlian khas Bahlil itu mengubah kritik jadi prestasi. Misal, waktu publik ribut soal izin tambang buat ormas keagamaan, Bahlil bilang, itu bentuk keadilan sosial. Sarkas dikit ya, keadilan sosial yang katanya untuk seluruh rakyat, tapi tambangnya jatuh ke kelompok tertentu yang dianggap dekat dengan kekuasaan. Kalau ada yang kritik, dia bilang itu cuman orang-orang yang gak ngerti ekonomi. Padahal justru orang-orang yang ngerti ekonomi tahu betapa absurdnya konsep bagi-bagi tambang demi pemerataan. Lucunya, kalau di debat, Bahlil bisa bilang dengan gaya percaya diri banget. Sampai kadang kita lupa, argumennya itu sebenarnya bolong di mana. Selama masa politik kemarin, banyak yang bilang Bahlil itu bukan cuma menteri investasi, tapi juga menteri pembela calon presiden tertentu. Kadang gaya bicaranya lebih semangat waktu ngebelain capres daripada waktu ngomongin ekonomi. Dia bilang, saya nggak kampanye, saya hanya menyampaikan fakta. Kalimatnya disusun kayak poster kampanye gratis. Dan konyolnya lagi, kalau ditanya wartawan, dia bisa nyengir sambil bilang, kan kita hidup di negara demokrasi. Demokrasi iya, tapi lupa kalau masih duduk di kursi menteri. Ya gimana kalau semua pejabat beralasan gitu? Nanti kabinet bisa berubah jadi tim sukses semua. Kadang Bahlil suka banget main angka. Contohnya, investasi kita tumbuh sekian triliun. Tapi nggak dijelasin berapa persen yang masuk ke sektor produktif rakyat dan berapa yang cuma muter di perusahaan besar. Sarkas dikit, kalau tiap angka besar langsung dianggap sukses, ya gampang, tinggal tambahin nol di belakangnya. Bahlil punya gaya khas, ngomong cepat, penuh percaya diri, dan sering ngasih kesan kayak semua urusan investasi udah beres. Padahal di lapangan masih banyak proyek mangkrak, izin yang ribet, dan tumpang tindih lahan. Tapi siapa yang peduli? Yang penting headline-nya keren. Gua nggak akan bilang Bahlil bodoh. Jauh dari itu. Dia harusnya cerdas, cepat,
dan punya street smart tinggi. Tapi kadang justru karena terlalu pede, tiap ucapannya bisa berubah jadi bahan meme nasional. Mulai dari gaya gua-gua di podium, sampai cara dia ngegas wartawan, semua itu bikin dia kayak versi upgrade dari politisi warung kopi. Lucunya, di satu sisi dia mau kelihatan merakyat, tapi di sisi lain, sering ngomong kayak juru bicara oligarki. Seberapa konyol seorang Bahlil? Jawabannya, sekonyol kekuasaan yang merasa bisa menjual narasi pribadi sebagai kebijakan publik. Dia bukan orang bodoh, tapi juga bukan sosok yang selalu bijak. Bahlil itu simbol dari era baru politik. Gayanya nyablak, tapi powerful. Kita boleh ngakak, tapi di balik kekonyolan itu ada hal serius. Bagaimana narasi bisa menutupi realita? Dan bagaimana kepercayaan publik bisa dibentuk bukan dengan data, tapi dengan drama. Akhirnya, kita cuma bisa bilang, Bang Bahlil, teruslah jadi diri sendiri. Biar kami punya bahan konten lagi minggu depan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena kalau pejabat bisa ngomong, asal masa kita nggak boleh ngomong jujur?